Siti Waridatul Hikmah dari Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para alim alamah dan dewan juri yang saya hormati dan yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dan sahabat-sahabat yang hadir yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Tentu, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Pasti. Bagaimana bulan Ramadan penuh dengan keberkahan? Karena di dalam bulan Ramadan, setiap hal-hal kebaikan yang kita kerjakan, baik berupa membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, semua ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun sebaliknya, apabila kita melakukan suatu kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, maka Allah pun akan melipat gandakan dosa yang ia perbuat. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban khufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari. Ada 3 orang yang menyambut datangnya bulan Ramadan. Apa saja itu? Yang pertama, orang yang gembira dan senang dengan datangnya bulan Ramadan. Siapakah mereka? Yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, orang yang gembira tetapi sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Siapakah itu? Yaitu orang yang sakit karena tidak dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, orang yang benci dan menghinakan datangnya bulan Ramadan. Celakalah golongan ini, yaitu mereka orang-orang yang tidak mau melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka termasuk golongan manakah kita ini? Para pemirsa dan sahabat-sahabat yang hadir yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada 5 amalan ringan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Amalan apa saja itu? Yang pertama, ibadah membaca Al-Quran. Dari hadis Abu Dawud dan At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar." Surga itu merindukan 4 golongan. Siapakah 4 golongan ini? Yaitu salah satunya orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Lalu yang kedua, ibadah berpuasa. Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dan mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Agar apa kita berpuasa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, ibadah beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Membaca istighfar juga dapat menghapus dosa yang telah kita lakukan dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, ibadah bersedekah. Bersedekah di bulan Ramadan bisa dilakukan dengan memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, maka ganjarannya sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Hadis riwayat At-Tirmizi. Lalu yang kelima, ibadah menjaga lisan kita. Menjaga lisan merupakan ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan. Sebab apa? Lidah memanglah tidak bertulang, tetapi ketika kita melakukan dosa dengan lidah kita, maka dosa itu akan lebih besar daripada zina. Na'udzubillahi min dzalik. Bersyukurlah kita semuanya dipertemukan di bulan Ramadan dan dapat melakukan amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Sedikit ataupun banyaknya amalan yang kita kerjakan, apabila kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, maka insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan. Tetapi sebaliknya, apabila kita melakukannya karena ingin dipuji, ria, ingin dilihat oleh orang lain, maka ketahuilah amalan itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mari kita resolusi Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita raih lebih banyak keberkahan di Ramadan kali ini. Sekian dari saya. Undur mangqalah wala tandur mangqalah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.